saya lagi ada di ruang rapat paripurna DPRD Kota Bekasi. Bukan hal yang baru lagi ya, karena di serial Ada Parlamentaria kita akan menjumpai salah satu anggota dewan di Kota Bekasi yang sangat inspiratif, punya jiwa pejuang untuk masyarakat Kota Bekasi khususnya. Siapa lagi? Itu dia, Ketua DPRD Kota Bekasi. Yuk ikutin terus. Nah, itu udah Pak Saikwan. Yuk kita temui. Assalamualaikum Pak Saikwan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Resti Pak dari Ada Podcast. Ngomong-ngomong, ini ada agenda apa Pak? Hari ini ada agenda rapat paripurna dalam rangka pemberhentian akhir masa jabatan Wali Kota Bekasi periode 2018-2023. Kita sedang melakukan pengecekan ya sarana dan prasarana serta fasilitas yang lainnya. Untuk nanti acara ya Pak ya? Ya. Amin, amin. Sukses Pak acaranya, lancar ya Pak ya? Terima kasih. Ya, selamat lanjutkan kembali Pak. Assalamualaikum Ada Lover, jumpa lagi bersama saya Resi Maulida, host Ada Podcast di program Ada Parlamentaria. Teman-teman, seperti yang kita bahas di awal, beliau ini adalah salah satu anggota dewan yang memiliki jiwa militansi yang tinggi, kemudian gagasan dan pergerakan yang sangat luar biasa, terus memperjuangkan aspirasi warga Bekasi. Siapa lagi kalau bukan Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Haji Muhammad Saifud Daulah SH.MH MPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya enaknya manggilnya Pak Haji atau Pak Ketua ini atau apa nih? Ya, terserah. Yang enaknya bisa Pak Haji boleh, mau sebut Pak Ketua silakan. Okay. Gitu ya. Ini saya bacanya Saifud Daulah atau Saifud Daulah? Saifud Daulah. Daulah ya. Iya. Gitu kan biasanya kalau Arab kan panggilannya Daulah. Oh gitu. Berarti Bang Haji Daulah. Ya. Nah, ini sapaan tercinta untuk masyarakat Ya, Kota Bekasi ya, Bang ya. Haji Daulah. Nah, Ya. Bang Haji apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya. Ini Pak Haji luar biasa, masih semangat. Iya, harus tetap semangat. Harus ya. Apalagi ini semangat kemerdekaan harus tertanam dalam jiwa. Betul. Jadi harus memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme. Wah, luar biasa. Bang Haji ini datang pagi-pagi, kayaknya udah padat banget ya agenda hari ini ya. Iya, Luar agendanya biasa. hari ini diantaranya nanti ada pembicaraan sebagai narasumber terkait dalam rangka kewaspadaan dini ya, karena menjelang pemilu presiden dan wakil presiden dan juga pemilu legislatif ya 14 Februari 2024. Di DPD Kota Bekasi gitu Jadi ya. memang dari Kesbangpol sudah memberikan satu kegiatan yang positif ya, yang bekerja sama dengan beberapa lembaga ya, dalam upaya ingin memberikan satu pemahaman kepada masyarakat ya, bahwa pesta demokrasi adalah merupakan sebuah proses yang memang sudah terus berlanjut 5 tahun sekali gitu ya, dan tentunya jangan sampai ya kan pestanya hanya setahun, dalam proses terjadinya pesta demokrasi terjadi gontok-gontokan, Iya benar. saling fitnah, saling caci maki ya, yang ramai di media sosial gitu ya, kemudian di WA group. Nah tentunya kami dalam hari ini ya DPRD ya ingin memberikan satu pandangan, memberikan masukan dan juga pengarahan agar seluruh stakeholder yang ada ya dalam hal ini pemerintah kota, termasuk juga DPRD, anggota DPRD gitu ya, pimpinan parpol, pimpinan ormas, dan juga masyarakat agar tetap menjaga kesatuan dan persatuan, guyup yang selalu terbangun di masyarakat Kota Bekasi terus terjaga, terjalin komunikasi ya yang cerdas, yang sehat. Walaupun ada sedikit perbedaan pilihan, perbedaan pandangan, ya semuanya harus dinilai dalam nuansa demokrasi. Sehingga bagaimana kita harus mewujudkan pesta demokrasi yang benar-benar pesta,
ya suasana masyarakat senang, Bahagia, ceria, bahagia betul. gitu ya. Penuh syukur, rasa Bersyukur, cita-cita lah ya. walaupun sekali lagi ada perbedaan adalah Rahmat. sesuatu hal yang ketidaksayaan, artinya memang Betul. harus beda kan, Betul. karena beda pilihan, beda Betul. parpol gitu. Tapi sekali lagi ini adalah menjadi anak bangsa, satu nusa, satu bahasa, NKRI. Harga mati, wah luar Itu. biasa. Ini agendanya berarti ini sangat-sangat Nah, penting ya. setelah itu nanti insya Allah tanggal 10, jam 10 gitu Ya. ya, sesuai dengan rapat pleno kemarin kita akan mengadakan paripurna tentang pembacaan ya rancangan keputusan DPRD terkait usul penetapan pemberhentian Wali Kota Bekasi sisa masa jabatan tahun 2018-2023 yang sekarang alhamdulillah kemarin Pak Dr. Tri gitu ya sudah dilantik, kemudian karena masa jabatannya memang sudah habis sebentar lagi sesuai dengan regulasi yang ada gitu ya diarahkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 ya itu diamanahkan agar DPRD mengusulkan ya, pemberhentian sisa jabatan ya wali kota gitu ya untuk diusulkan ke Kemendagri melalui gubernur ya, karena nanti selanjutnya karena ini masa jabatannya sampai tanggal 20 September gitu ya Sebentar lagi. sehingga ntar lagi nanti pas 20 September akan ada PJ yang Bupati baru. baru, Nah, betul. itu juga kita sudah usulkan Sudah. ya 3 usulkan ya sesuai dengan regulasi yang ada dan semuanya dikembalikan penetapan oleh Mendagri. Mendagri. Ya, jadi hak prerogatif pada di sana. Kita hanya Mengusulkan saja, merekomendasikan. Iya. Ya. Berarti nama sudah tercapai nih. Ya, kita usulkan tiga-tiganya sama Oke. juga kan gubernur juga usul tiga-tiganya. Iya. Kemudian kementerian ya usulan apa gubernur apakah sama kemudian kita nggak tahu. Jadi ya sarannya kita berharap yang terbaik untuk masyarakat Kota Bekasi. Amin. Siapapun orangnya. Alhamdulillah. Ya semoga ya Pak Kiai. Iya. Sahabat Adelovers, ini luar biasa ya agenda awal di hari Kamis yang manis ini. Wah, kita tag Pak Haji ini udah punya banyak agenda, tapi alhamdulillah sudah Iya. berkenan untuk diskusi sama teman-teman Iya. Adelovers. Terima Iya. kasih banget ini Iya, Pak Haji. oke sama-sama. Kita kembali ke tema Iya, perbincangan hari ini. Iya, Temanya luar biasa nih, ada pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Iya. Nah, nanti kita akan spill lebih jauh di mungkin teman-teman nih jangan skip di sini karena harus pantengin terus sampai ke Iya. akhir karena ada insight dan pengalaman yang inspiratif untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi khususnya. Iya. Bang Saifud Daulah, Bang Daulah. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu, tentu kan punya segudang aktivitas yang padat Iya. gitu ya. Terus juga sebagai kader partai. Ini Iya. masih di DPC Kota Bekasi atau udah di DPD? Oh, kalau Kalau partai? saya Mm-mm. kalau di struktur partai sekarang kalau tingkat kota namanya di PKS itu DPD Dewan Pimpinan Daerah. Oh gitu. Dan posisi saya jadi bahasanya itu ada namanya lembaga DPTD Dewan Pimpinan Tinggi Daerah. Nah posisi saya sebagai ketua MPD. Ketua MPD, Ketua Majelis Majelis Pertimbangan Pertimbangan. Daerah. Oh luar biasa, Iya. Majelis sudah ini penasehat nih. Iya. Itunya apa namanya pangkatnya sudah penasehat. Nah ini kan sebagai kader partai, kemudian Iya. sebagai ketua DPRD Kota Hmm. Bekasi, jadi mungkin maaf suami juga gitu ya kan padat banget. Nah bagaimana caranya untuk menjaga prioritas, terus menampung aspirasi warga nih itu bagaimana manajemennya seorang Bang Haji Saifudullah? Gitu. Ya tentunya ya sekali lagi yang namanya jabatan itu amanah ya. Betul. Di struktur partai sebagai ketua MPD, kemudian ketika diamanahkan sebagai wakil rakyat ya sebagai ketua DPRD. Ya di rumah sebagai suami gitu Benar, ya. kembali Semuanya versi sebagai awal ya. pemimpin kan. Oh, Ya, tentunya kita harus mengatur manajemen waktunya ya. Dan yang terlebih ya tentang kesehatan tentunya kan. Walaupun kita sudah manage, kalau kesehatan kita nggak atur, ujung-ujungnya tersakit, akhirnya nggak bisa menjalankan tugas kan. Iya betul. Nah inilah semuanya kita kembalikan, kita ikhtiar, kita berdoa gitu ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aktivitas tetap dijaga gitu ya. Ya akhirnya ya kita sampai bisa melaksanakan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan. Ya. Ini yang kita lakukan. Ya, tentunya memang kekuatan yang bisa memberikan kita kuat, kekuatan yang bisa memberikan sehat sebenarnya kunci cuma satu. Bagaimana kekuatan ruhiyah. Nah, Jadi ini menarik kekuatan nih. ruhiyah itu punya nilai yang luar biasa. Ya kemarin saya alhamdulillah menunaikan ibadah haji ya, dan kloter terakhir itu
fakta-fakta di lapangan itu di sana memang akhirnya terbukti ya bahwa kekuatan fisik itu pada akhirnya bisa dikalahkan dengan kekuatan ruhiyah. Contohnya apa? Seperti apa? Itu kekuatan ruhiyah bisa mengalahkan kekuatan jasmaniah. Nah itu. Iya. Kan dalam konteksnya buat tubuh manusia itu ya ada 3 unsur. Ada jasad kita gitu ya. Ruh, ya. Kemudian ada akal yang sebagai sarana berpikir dan kekuatan ruh. Nah, ruh ini adalah kekuatan batinnya yang dihubungkan dengan hubungan kita dengan Allah Sang Khalik. Jadi ketika kekuatan hubungan, istilahnya bahasa Arab kuatus silah bila itu kuat, gitu ya, maka energi kekuatan ruh itu akan mengalir kepada kekuatan fisik. Nah, itulah sehingga daya dorong kesemangatan orang untuk beribadah itu luar biasa walaupun kondisi fisik lemah. Ya, tapi karena ada al-iradah kehendak, ya, kehendak yang kuat, ya keinginan yang kuat, ya keinginan yang kuat itu tadi karena ada kekuatan ruhiyah. Ya. Jadi dalam kondisi apapun dia akan bisa bekerja. Sama kan, dia memahami bahwa ini adalah amanah. Jabatan itu amanah gitu ya. Karena jabatan itu amanah, maka dia harus memahami, harus memiliki kekuatan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Agar sampai dia dapat menjalankan amanah dengan kuat ya. Kemudian dia bisa menjalankannya dengan benar dan dia juga bisa membagi waktunya sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga apa? Sehingga dia bisa menjalankan seluruh aktivitasnya dengan sehat, dengan tetap bugar, dengan berpikir yang positif, dengan bekerja secara profesional gitu ya, dan tentu sekali lagi tetap menjaga kualitas terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Jangan sampai nanti kebijakan-kebijakannya akan merugikan bagi masyarakat banyak atau di satu sisi akan berbalik ya menjadi kebijakan yang pada akhirnya akan merusak tatanan kehidupan masyarakat, ya termasuk juga mungkin terjebak ke dalam ranah pelanggaran hukum. Kang, ini harus dari dalam dulu ya. Iya. Sebagai itu pemimpin kekuatan. itu memang Iya. betul. Memang pentingnya menjadi seorang pemimpin yang pertama adalah mengisi dulu ruhnya dulu untuk bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Sehingga ada Wah, ungkapan dari salah seorang ulama, ya sebelum kamu jadi pemimpin jadilah ahli ibadah. Itu tataran nilai ideal seperti itu. Wah, ini luar biasa nih pesan dari Bang Haji Daulah di awal ya, sudah menarik. Nah, buat teman-teman jangan lupa juga terus simak karena pasti pembahasan ini tuh maslahat banget dan banyak ilmunya. Tadi juga Bang Haji Daulah sudah memberikan kita banyak ilmu, baru awal ya. Sudah banyak alhamdulillah pengetahuan juga buat saya gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya diskusi kali ini. Sahabat Ada Lovers, nah karena kita temanya hari ini tentang pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Ini kita sudah menyasar ke inti nih, Bang Haji Daulah gitu ya. Nah kan tentu sebagai sarana menampung aspirasi, menjawab pertanyaan masyarakat Kota Bekasi khususnya. Ini terkait fungsi legislasi sendiri itu seperti apa Bang Haji? Oke, jadi fungsi legislasi ini adalah satu fungsi dalam rangka pembentukan peraturan daerah. Ya. Sesuai dengan regulasi yang ada, tentunya DPRD menampung aspirasi. Ya, artinya aspirasi yang dilakukan baik secara formal di forum reses gitu ya, atau juga forum non reses ya. Ya, artinya DPRD dalam para anggota dewan itu terjun ke masyarakat, ya hadir di undangan yang baik dilakukan oleh warga, ya entah RT, entah RW atau juga mungkin oleh kelurahan ya. Yang kedua, bisa juga mereka menyampaikan usulan melalui kita ada lembaga yang memang secara khusus melaksanakan fungsi legislasi itu Bapperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Silakan masyarakat bisa menyampaikan, atau juga boleh juga ke alat kelengkapan lainnya ada komisi ya disilahkan. Artinya ini sebuah proses usulan karena kita terbuka gitu ya, sehingga nanti akan ditampung menjadi usulan inisiatif DPRD namanya. Ya, jadi dalam proses pembentukan peraturan daerah ada yang disebut dengan usulan dari pemerintah kota, ada usulan dari DPRD, jadi disebut dengan inisiatif DPRD. Dan tahun ini alhamdulillah kita sudah ada tahun 2023 gitu ya. Ini ada sebanyak sekitar
20 Yang sudah memang Raperda dirancang ya, gitu ya. yang sudah ditetapkan ya Oke. pada 2022 itu disampaikan dalam rapat paripurna. Ada sekitar 20 raperda yang akan dibahas di 2023. Sejauh ini sudah dari 20 ini mana saja yang sudah diparipurnakan? Dari 20 yang sudah diparipurnakan itu baru ada 3 ya. Yang pertama tentang Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kemudian yang kedua Raperda tentang pengarusamaan gender. Yang ketiga Raperda tentang pemberian insentif dan kemudian investasi. Nah ini juga perlu saya sampaikan ya. Sebenarnya di akhir masa jabat, bukan dari masa dia di akhir tahun 2023 ini DPRD tinggal menyisakan 3 ya. Yang lainnya sedang dalam pembahasan dan sisanya juga sudah selesai. Jadi sesuai dengan mekanisme yang ada gitu ya. Setiap raperda yang akan diparipurnakan yaitu harus kalau sudah selesai ya, pembahasan di DPRD, jadi ada beberapa tahapan. Tahapan pertama tentu saya sampaikan ada usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah gitu ya, dalam hal ini wali kota kepada DPRD untuk menyampaikan raperda inisiatif dari eksekutif gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pembentukan pansus, panitia khusus yang ditugaskan ya melalui rapat paripurna untuk membahas raperda, gitu kan. Ada 2 raperda dan juga termasuk kita penugasan juga kepada Bomperda gitu ya, supaya apa? Supaya proses pembahasan terhadap raperda yang cukup banyak ini bisa selesai di tahun 2023. Nah, sesungguhnya setelah proses melalui paripurna dan penugasan, ya dibahaslah. Nah, bagaimana pertanyaannya? Peran fasilitasi publik kan? Betul. Nah, yang pertama harus dipahami ya kita selalu membuka ruang informasi kepada masyarakat gitu ya. Ya, di saat para dewan melakukan reses, ya biasanya dewan juga menyampaikan informasi ini loh raperda-raperda yang sedang kami bahas gitu ya. Silakan untuk menyampaikan ya terkait dengan masukan-masukannya. Termasuk juga kita undang stakeholder yang ada ya kan, di samping rapat dengan OPD perangkat daerah yang mengusulkan dan juga beberapa OPD terkait. Nah, dalam pembahasan di pansus juga mengundang juga masyarakat stakeholder yang ada yang memang berkepentingan ya terhadap raperda yang ada. Nah, inilah sebenarnya partisipasi publik dalam rangka proses pembentukan perda. Nah, sudah selesai, kemudian dipenalisasi. Nah, ketika ingin diparipurnakan, maka ini disampaikan dulu ke gubernur. Dalam hal ini bagian hukum untuk dilakukan fasilitasi. Dan di sini lamanya. Lamanya itulah kemudian pada akhirnya ya kita menunggu. Jadi kalau sudah selesai difasilitasi gubernur, disampaikan lagi ke DPRD untuk dilakukan harmonisasi gitu ya. Karena ada beberapa catatan, boleh jadi dari gubernur gitu ya, perlu diperbaiki. Biasanya itu terkait dengan legal doubtingnya ya, atau kalimat-kalimat yang perlu disempurnakan. Setelah itu selesai, baru kita paripurnakan. Makanya harus dipahami gitu. Kok seolah proses panjang. Kok seolah dari sekian yang sudah direkomendasikan untuk dibahas gitu ya, penugasan pansus kok yang baru diparipurnakan 3. Ya inilah kondisinya karena regulasi yang ada ya, baik undang-undang peraturan pembentukan daerah, kemudian juga oleh ditindaklanjuti di dalam peraturan Kemendagri ya tentang proses pembentukan daerah, di mana di situ diatur ada tahapan yang disebut dengan proses fasilitasi sebelum paripurna sebelum diangkat dalam paripurna. Nah, inilah masa jeda hasil finalisasi yang dilakukan oleh DPRD bersama eksekutif gitu ya, dan juga masukan-masukan dari stakeholder yang ada gitu ya, kemudian disampaikan ke gubernur. Ya kan, dalam hal ini di bagian hukum. Nah, karena informasi umpan balik ya, jawaban ya itu lama, ya akhirnya ini juga jadi lama juga ini. Betul. Gitu ya. Kalau misal cepat ya harusnya sih kalau dilihat data yang ada ya, karena yang sekarang ini kita sudah membentuk ada 2 pansus dan penugasan kepada Bomperda, yaitu pansus 42 ya, itu terkait dengan raperda pajak daerah dan distribusi, kemudian juga
termasuk perubahan SOTK. Berarti ini yang akan tarik ke depan ya? Yang sedang dibahas Oh, sama sedang dibahas. teman-teman. Oh gitu, baik. Termasuk juga Pansus 43 ini sedang membahas tentang pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan, termasuk juga raperda tentang penyelenggaraan tenaga kerjaan. Berarti 4 perda ini jadi fokus pembahasan ya, ini jadi gitu ya? ada 2, maksud saya Pansus 42 ada 2 raperda, Oh gitu. Pansus 43 2 raperda, kemudian baru Badan Pembentukan daerah maupun perda ini membahas 3, yaitu pertama dia terkait dengan penyataan modal, kemudian juga pencabutan, ya kan dulu ada peraturan daerah berkaitan dengan penanganan COVID kan, ini cabut, termasuk juga membahas raperda tentang penanganan orang dengan gangguan jiwa. Nah inilah ada 7 raperda yang sedang dibahas oleh DPRD gitu. Yang lainnya sudah selesai, tinggal menunggu fasilitasi dari Gubernur. Betul. Nah ini juga menjawab pertanyaan teman-teman ya. Ini kok kapan sih ini, apa nggak ada kerjanya atau apa? Ternyata memang ini sudah tahap ya prosesnya sama-sama menunggu. Belum lagi sekarang Badan Anggaran sedang membahas kebijakan umum anggaran dan pelaporan KUA PPAS buat 2024 ditambah lagi KUA PPAS perubahan 2023. Jadi sebenarnya agenda DPRD itu padat. Padat sekali. Jadi kalaupun kelihatan sepi, ya karena kan mereka juga harus bahas di luar, kemudian harus melakukan studi komparasi dan juga melakukan kegiatan pengawasan. Jadi tidak hanya bicara dalam konteks legislasi, ya ANSI dalam artian membahas perda dalam kaitan untuk pengawasan, tapi juga karena raperda APBD itu juga bagian raperda, cuman kaitan dengan keuangan. Benar. Gitu. Luar biasa nih teman-teman. Tidak terlihat ternyata banyak yang dipikirkan. Kira-kira seperti itu Bang Haji. Ya, begitu deh. Nah, kalau sudah, ini kita sharing-sharing ya Pak Haji. Mungkin saya juga atau teman-teman juga butuh informasi. Setelah peraturan ini terbentuk, sudah diparipurnakan, nah tahapan sosialisasi seperti apa untuk pengawalan perda ini terrealisasikan seperti yang diharapkan? Baik, nah sosialisasi ini dilakukan oleh bagian hukum Pemkot. Oh, gitu. Itu kewenangannya, ya secara struktural ya. Kita bisa saja sosialisasi gitu ya, cuman dalam konteks sosialisasi yang memang terprogram, kemudian ada anggarannya gitu ya, itu ada di bagian hukum Sekda. Nah kalau di sosialisasi yang kemudian terprogram ada anggarannya itu di Sekwan, di DPRD, nah itu sifatnya masih raperda. Jadi memang beda ya berarti beda. Ya? Jadi bahasanya memang ketika raperda ini dalam pembahasan, DPRD juga melakukan sosialisasi, gitu ya. Nah cuman memang selama ini sosialisasinya tadi melalui reses gitu ya. Nah ke depan kita akan agendakan gitu secara khusus gitu ya. Agar dalam proses legislasi peran serta masyarakat bisa dioptimalkan, sehingga nanti diprogramkan istilahnya sosialisasi raperda, di mana masing-masing anggota dewan turun ke daerah pemilihannya untuk menyampaikan ini loh kami sedang membahas raperda misalnya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dalam pengaruh taman gender misalnya gitu kan. Walaupun komisinya beda gitu. Iya. Begitu juga misalnya terkait dengan masalah yang ada kaitannya dengan penanganan orang dengan gangguan jiwa, kan banyak berkeliaran. Oh Pak, harusnya ini misalnya ada usulan masyarakat, kalau gitu Kota Bekasi harus punya nih rumah rehabilitasi misalnya kan, sehingga jangan sampai ada masyarakat yang punya gangguan kejiwaan kemudian disudutkan, tidak ada pembinaan atau mereka liar sehingga mengganggu orang lain ketertiban sosial. Nah, berarti menurut Bang Haji Daulah reses ini sangat berpengaruh ya gitu ya pada memaksimalkan legislasi yang ada gitu, kira-kira seperti itu ya Bang Haji? Dalam reses? Iya, kalau reses otomatis karena reses menjadi kewajiban setiap anggota dewan untuk turun di daerah pemilihannya itu selama tiga kali dalam setahun. Nah, gitu ya. Tapi kan ini sering ya, mungkin fenomena yang ada di Bekasi umum yang teman-teman tahu Bang Haji ini saling sharing kali. Netizen kan suka luar biasa sekarang ya kritikannya. Adanya perda setelah diparipurnakan seolah tumpang tindih, itu tidak berlaku, tidak ada pengawalan dan lain sebagainya. Itu kan nanti
DPRD lagi tuh yang dicer dan lain sebagainya. Nah, merespon gejala-gejala seperti ini gitu, apa tanggapan dari Ketua DPRD Kota Bekasi? DPRD punya tugas pengawasan. Iya. Nah, jadi salah satu fungsi pengawasan adalah kemudian mengingatkan kepada pemerintah daerah di mana kita sudah mensepakati di dalam paripurna terhadap satu raperda, maka ayo dilaksanakan. Nah, tentu secara regulasi, secara ketentuan perundang-undangan, perda yang sudah disahkan, raperda yang sudah disahkan menjadi perda itu perlu payung hukum lagi, yaitu ada yang disebut dengan peraturan wali kota. Betul. Jadi tugas berikutnya adalah wali kota membuat kebijakan, menurunkan kebijakan-kebijakan yang ada di perda sehingga bisa dilaksanakan. Dan inilah yang sering diingatkan. Nah, satu hal yang memang berhubungan langsung kepentingan untuk masyarakat Kota Bekasi dalam rangka penanggulangan banjir, kita sudah punya peraturan daerah tentang sistem drainase. Nah, ini satu raperda inisiatif DPRD, karena ini juga kita berpikir bahwa memang Bekasi seolah-olah tanda kutip gitu ya dijadikan kota banjir gitu. Alhamdulillah sekarang kan sudah mulailah terjadi penataan gitu ya. Nah, sehingga kita lihat ternyata ada regulasi yang memang ada regulasi dari turunannya perlu diatur secara khusus bagaimana terkait dengan sistem drainase. Sehingga apa? Sehingga tata kelola air ya yang dimana kita mendapatkan anugerah nikmat rezeki, hujan itu rezeki gitu ya, harus disyukuri. Tapi ketika rezeki tidak disyukuri, kemudian penataan kelola airnya tidak pas, tidak pas, kemudian amburadul, ya akhirnya air mengalir ke daerah yang lebih rendah, itu memang sifat air gitu ya. Sementara kita tidak bisa mengurai, ya kan, artinya air yang turun hujan itu gitu ya harus kita urai ke tempat yang memang sesuai dengan jalurnya, termasuk juga air kiriman. Ya kan? Betul. Sering kita mendapatkan kiriman, bukan kiriman uang, salahnya kiriman air gitu. Sangat bahagia itu masyarakat Kota Bekasi. Akhirnya sementara kita belum siap, karena kita posisi juga di tengah, sebelum air ini kita kembalikan ke laut kan begitu kan, terjadi luapan air kemudian banjir. Ditambah lagi tadi ketidaksiapan menampung air lokal, hujan lokal. Jadi ada dua, ada kiriman air dari Bogor gitu. Di satu sisi memang tadi daya tampung atas hujan lokal ini yang kemudian juga kita belum urai secara maksimal. Oleh karena itu regulasi itulah kemudian memberikan sebuah gambaran sehingga perlu adanya peta air. Jadi skalanya skala kota gitu ya, skala kecamatan sampai skala lingkungan. Sehingga dari hulu ke hilir itu jelas. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah di dalam regulasi itu, jadi bahasanya yang karena saya salah satu anggota Pansus, kita tidak ingin memindahkan banjir dari kelurahan A ke kelurahan B, atau dari RW A ke RW B, atau dari RT A ke RT B, atau seterusnya. Jadi inilah yang kita inginkan, hanya terintegrasi. Gitu. Ini berarti seperti goals ya, goals dari legislasi seperti itu ya, mengintegrasikan seluruh tatanan yang ada di Kota Bekasi kan seperti itu. Bang Haji, ini masih sepil-sepil terkait legislasi ya. Persiapan agenda legislasi 2024 DPRD Kota Bekasi seperti apa? Ya sama, yang namanya proses legislasi, kemudian karena ini ditangani oleh badan yang menangani legislasi, Bumperda, ya dalam hal ini sedang meminta masukan-masukan, usulan ya dari masing-masing anggota, dalam hal ini dari komisi atau bukan fraksi, dan juga bisa juga masyarakat ya dalam rangka menyusun program legislasi, kalau bahasnya program pembentukan daerah untuk 2024 ya nanti disiapkan. Nah, sedangkan eksekutif yaitu ya dia punya ranah sendiri, artinya mereka juga sedang mempersiapkan program pembentukan daerah untuk 2024, DPRD juga sama. Nanti pada saatnya biasanya bulan Oktober disampaikanlah usulan itu oleh wali kota gitu ya. Terkadang ya bulan September atau Oktober. Nah, kemudian ketemu nih, kita punya inisiatif juga, ketemu nanti dipadukan gitu ya. Ya kalau ternyata ada beririsan, ya nanti mana skala prioritasnya gitu ya. Nah, sehingga semuanya bisa dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pembahasan legislasi atau pembahasan raperda di 2024. Jadi memang harus dibahas,
dalam proses perencanaannya di tahun 2023 untuk 2024. Merekomendasikan 2024, Iya. kira-kira seperti itu. Oke, Bang Haji, ini kan perihal persiapan agenda 2024 gitu. Tadi ada 2023 aja ada 3 lagi ya yang Iya, belum tinggal 3 lagi. belum Yang dibahas. belum dibahas, Belum artinya belum di dibahas. penugasan. Optimis nggak Bang Haji ini sampai akhir 2023 itu selesai? Insya Allah optimis. Hah, luar biasa. Tinggal 3 lagi. 3 lagi lah 3 ya dari lagi 20. Jadi Lebihnya. targetnya kan nanti yang 42, 43 dan juga berdaya, insya Allah mungkin di bulan-bulan inilah. Akan dipercepat gitu ya? Paling lambat di bulan September. Setelah itu ada penugasan baru, ya kelar udah. Sambil bahas rekomendasi di 2024. Ya. Nah, luar biasa, padat sekali nih agendanya Bang Iya. Haji Saifullah ya. Iya. Semoga gagasan dan teman-teman aspirasinya juga tetap tertampung ya, insya Iya. Allah buat maslahat di Kota Bekasi. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, di ini kita akan bahas sedikit mengenai semi nasional Mas 2024 nih bentar lagi Bang Haji ya. Ya, Teman-teman jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Bang Haji juga Iya. jangan lupa Iya. komen. Jelang pemilu 2024 Bang Haji, ini kan semakin dekat gitu. Nah, bagaimana optimis Bang Haji soal perolehan suara partai di DPRD seperti apa ke depan? Sudah bahas pas luar biasa ini ya. nih, dari dalam sana. Ya insya Allah lah, kita optimis lah. Karena 2019 kita sebagai pemenang gitu ya. Iya. Dengan perolehan kursi 12 gitu ya. Insya Allah sesuai dengan amanah yang memang sudah diputuskan ya. Di dalam forum resmi ya, pada saat rapat kerja daerah, rapat kerja pimpinan daerah dalam hal ini Rakerda PKS DPD PKS ya, Kota Bekasi gitu ya, dan juga sebelumnya di musyawarah daerah DPD PKS ya, pada peralihan kepengurusan sudah ditetapkan ya kita harus melipat gandakan Ya. ya, sehingga targetnya ya kalau dari 12 kalau dilipat gandakan jadi berapa? Berarti 2000. Enggak, kalau dilipat gandakan tadinya 12 kursi, kalau dilipat gandakan jadi berapa? Berarti lipat ganda itu 3 ya? Iya, dilipat 2 kali lipat, dilipat dua gandakan berarti ya. 24. Iya, 24. Insya Allah PKS punya target 24 kursi. Luar biasa. Nah, ini ada nggak sih, pakai kan juga Bang Haji ini sebagai ketua DPRD dan juga kader partai sebagai Dewan Penasehat ya, tadi kira-kira seperti Ya, itu. Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan. Ya. Arahan dari pusat atau sejauh apa sih peran PKS dulu dah dalam mensupport karir politik Bang Haji gitu ke depan di 2024? Iya. Sejauh ini gimana? Ya arahannya tadi bagaimana memenangkan ya PKS di Kota Bekasi. Kalau secara Termasuk karir pribadinya memenangkan- gimana? Iya pribadi ya sama kan udah Atau kesatuan ya? Yang namanya kader partai Iya, ya itu harus patsunnya adalah melaksanakan perintah. Instruksi pimpinan Yang ya? namanya kader itu melaksanakan perintah. Apa yang Betul. diperintahkan A ya A, B ya B gitu. Itu yang sesungguhnya sebuah kader partai gitu ya. Jadi bukan diperintah A laksanakan B ya. Bukan kader, namanya keder namanya. Oh, Gitu. ini bedanya kader dan keder nih, Iya, luar kalau biasa. kader itu apa arahan dari pimpinan pusat ya harus dilaksanakan. Arahnya ke B, arahnya ke A, ada ke C. Jalurnya mau pakai mana nih? Ya kan? Jalur kiri, jalur kanan, tengah, ya semua sesuai dengan ketentuan. Artinya kebijakan arahan yang disampaikan oleh pusat itu sekali lagi menjadi keputusan yang memang dalam rangka menjalankan amanah munah. Jadi semuanya turunan. Jadi kita selalu dari daerah juga ngikut apapun keputusan Iya, dari jadi pusat satu dan kesatuan. Oke. Ya. Bang Haji, Itu terakhir terakhir. pesan dan moral yang ingin disampaikan jelang pemilu 2024 seperti apa? Ya, tentunya saya berharap sebagai Ketua DPRD berharap kepada seluruh elemen masyarakat sebagaimana yang pernah saya sampaikan juga pada saat paripurna mendengarkan pidato Presiden dalam rangka peringatan 17 Agustus ya, berharap menghimbau seluruh elemen yang ada baik pemerintah kota, wali kota dan jajarannya dalam hal ini ASN gitu ya, itu harus netral ya, harus mampu menjalankan fungsi sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Begitu juga sebagai penyelenggara dalam hal ini KPU harus mampu menjalankan proses penyelenggaraan tahapan pemilu secara transparan, secara jujur dan adil. Begitu juga dalam penyelenggaraannya, dan juga tidak kalah penting dalam hal ini Bawaslu Ya. sebagai lembaga pengawasan dia harus mampu mengawasi proses pelaksanaan penyelenggara dari tahapan awal ya, sekarang sudah masuk pengumuman daftar calon sementara anggota legislatif ya kan. DCS, ya. Begitu juga nanti dalam penetapan
daftar pemilih tetap dan seterusnya pada masa kampanye, hari tenang dan sebagainya. Jadi semuanya harus menyalaksanakan fungsi dengan ketentuan yang berlaku. Dan tentunya yang saya himbau yang tidak kalah penting kepada masyarakat Kota Bekasi, kita harus tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Kita harus menjaga kerukunan, kita harus menjaga tetap guyup. Ya. Warga Bekasi dikenal dengan warga yang penuh ramah, Betul. dan selalu santun, selalu guyup gitu ya, sehingga jangan sampai, sekali lagi saya mengharapkan jangan sampai pesta demokrasinya hanya 1 hari, permusuhan kebenciannya sampai 5 tahun. Ya, itu harus dipahami ya. Mudah-mudahan inilah pesan moral untuk kita semua. Amin, amin. Baik, terima kasih Bang Ya. Haji Daulah, ini luar biasa, banyak pengalaman dan Ya. ilmu yang baru. Dan teman-teman The Lovers di rumah, jangan lupa untuk terus komen, subscribe, dan pantau terus program-program Ada Parlementaria, karena kita akan mengundang sosok tokoh-tokoh seperti Bang Haji Daulah nih pastinya, pasti banyak banget di Bekasi. Dan tentunya saya Resi Maulida selaku host Ada Podcast pamit undur diri dan juga kru yang bertugas. Bang Haji sekali lagi terima Ya, kasih. sama-sama. Sukses untuk rapatnya, Ya. maslahat untuk Kota Bekasi. Amin. Ya, salam untuk keluarga dan teman-teman Ya. semuanya. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat program Ada Apa Parlementaria, mudah-mudahan terus tetap semangat, mampu menghasilkan informasi, edukasi bagi masyarakat Kota Bekasi khususnya, dan masyarakat Kota Bekasi di luar masyarakat Bekasi pada umumnya, sehingga tetap semangat, tetap mampu memberikan edukasi bagi kepentingan masyarakat luas.